istilahnya kita mengabdi itu ya ikhlas gitu. Alhamdulillah. Sedih saya. Semoga saya percaya ini nggak apa-apa. Bismillah bisa. Saya karena live Instagram ini udah menempa saya untuk bersabar. Saya sudah biasa dengan pengrajin batik itu insya Allah bisa gitu. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf ya karena gangguan teknis di luar kendali gitu masalahnya. Kita lanjutkan ngobrol kita lagi tadi. Jadi Mbak Asti perjalanan menjadi seorang penari itu sudah dilampaui dengan sanggar tari dulu selama 4 tahun sejak kecil sembari menjadi atlet badminton gitu. Nah, jadi mungkin stamina itu tuh kombinasi yang sangat ideal juga untuk seorang penari karena ternyata menari membutuhkan stamina yang baik juga. Nah, monggo Mbak dilanjut lagi. Bagaimana kisah guru-guru yang menginspirasi tadi? Lanjut tadi sampai ngopeni hal-hal kecil ya. Jadi ini yang sering terlupakan gitu. Bahwasanya gerak tidak hanya sekedar gerak, diberi rasa, diberi bumbu-bumbu supaya luas. Nah, hal-hal kecil itu yang kadang terlupakan ketika yang penting aku pentas, yang penting aku bagus. Padahal untuk mencapai bagus itu bukan kita menunjukkan semua 100% all out gitu ya. Memang all out, tapi kita mencari all out-nya itu di proses gitu. Jadi ketika dari yang saya dapatkan ketika selama perjalanan ini adalah hargailah proses. Baik. Karena ketika nggak bisa instan, ada yang Mbak aku nggak pede, aku gerakannya wagu banget, misal kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak, namanya juga berproses. Aku juga pernah kok di tahap itu gitu. Tapi ketika kita mencoba lagi, ini sekarang udah banyak loh Mbak progresnya daripada yang pertama gitu. Jadi hargailah proses, dan ketika kita sudah menghargai proses berarti di situ ada kesabaran. Karena ketika kita berproses yang progresnya kan dikit-dikit gitu, nggak bisa langsung bagus gitu, nggak bisa. Jadi memang yang namanya mau bagus, mau sesuai yang diinginkan, itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran yang harus dikorbankan. Nggak bisa sekali ikut sanggar, besoknya langsung pentas, langsung bagus, itu tidak bisa gitu. Baik. Iya Mbak Asti. Mungkin Mbak Asti punya pengalaman yang bisa dibagi nih sama teman-teman. Contohnya nih Mbak Asti sampai kayak apa sih saking perjuangannya, kekehnya bisa melanjutkan menari sampai dalam tahap sekarang ini nih. Misalnya nih waktu kecil dulu atau waktu kapan gitu, lagi kepengen main atau nggak bisa dan sebagainya, sampai bagaimana gurunya itu disiplinnya itu seperti apa, monggo diceritakan. Mungkin ini behind the scene yang teman-teman pengen tahu nih, di belakang panggungnya seorang penari. Ya, jadi memang ada satu kenangan ya ketika di Sanggar Temanggung itu. Jadi ini lebih ke perjuangannya ibu sih. Jadi kan jarak dari rumah ke Sanggar itu lumayan jauh. Ibaratnya dari mana ya? Dari Jogja Solo. Bukan Jogja Prambanan lah ya. Jogja Prambanan gitu. Nah, dan itu nggak pakai motor. Saya dan ibu naik angkot. Sore gitu.
jam 3, pulang jam 5 atau jam 6 gitu. Pulang naik bis, udah nggak ada angkot. Dulu itu malas-malasan kan, istilahnya jiwaku Anak bukan muda, di sana betul. gitu ya. Jiwaku bukan di sana, aku pengennya tari modern gitu. Oh, Terus sama ibu, nggak apa-apa. Aku sering alasan ngantuk lah, pusing lah gitu-gitu, biar nggak berangkat. Tapi sama ibu, nggak apa-apa, bobok dulu aja. Nanti berangkat telat nggak apa-apa, yang penting berangkat. Nah, kemudian seneng tuh kalau hujan, karena kan nggak harus jadi naik latihan. angkot gitu kan. Tapi sama ibu, udah ayo nggak apa-apa. Maksudnya kayak selalu apa ya, hujan pun juga ibu nganter gitu supaya Oke. saya tetap tetap menari gitu. Nah, hal-hal itu yang membuat apa ya, kayak hmm, oh ternyata ini ya hasil dari Perjuangan. perjuangan dulu gitu. Eh, yang apa ya istilahnya, yang ngencengin tekadnya pasti kan ibu gitu. Nah, kemudian satu lagi, ini pasti anggap sebagai ibu. Mengapa demikian gitu? Karena itu dulu ya biasalah ya, anak kecil pengennya jadi pramugari biar bisa keliling dunia gratis gitu. Nah, terus ibu bilang gini, udah nggak usah jadi pramugari, ditekuni aja narinya, siapa tahu bisa mewakili Indonesia kemana gitu. Padahal Asti tidak ada role model untuk ke situ. Temanggung itu kota kecil yang jauh dari yang namanya seni budaya gitu. Maksudnya Oke. ada sih, tapi dia ke kerakyatan gitu kan. Oke. Nah, kayak gambling aja, kayak ya udah, aku menjalani apa yang ada sekarang gitu. Ternyata itu membawa Asti, oh ternyata ini doa ibu gitu. Akhirnya bisa seperti ini tuh ternyata doa ibu gitu. Benar. Itu yang apa ya, eh, setelah setelah sekarang ini baru baru banyak Asti merenung bahwasanya apa sih yang dulu selalu aku lakukan gitu. Oh ternyata dulu tuh nonton itu apa video klip campur sari, kemudian eh, hujan-hujan juga menerjang aja, bahkan sampai Magelang. Kadang ada apa pelatihan di Magelang, ibu juga ngantar. Kadang pakai motor, di tengah jalan kebanan atau ban bocor itu udah hal yang biasa. Wah, itu pokoknya Berdua ya, berdua ibu harus aja ya. berdua, berdua. Bahkan pulang jam 9 malam naik bis dari Magelang gitu. Iya, iya. Wah, jadi itu yang apa ya? eh, ya prosesnya tidak setahun 2 tahun, bahkan itu dari sejak SD gitu. Jadi kalau ketika di SMKI, nah ketika di SMKI, kenapa ada satu prinsip yang Asti pegang gitu. Bahwasanya kan Asti di sini ngekos, orang tua di Temanggung. Harus Di mandiri. sini iya, dan di sini tujuanmu apa sih gitu? Mau main, mau sekolah, mau seperti apa gitu. Benar, Jadi betul. jadi itu yang membuat yang apa ya? Jadi prinsip pegangan Asti selama merantau sendiri. Otomatis kan SMK itu kan lulusan SMP kan ya. SMP SMA. masih ya ampun, Apa, Mbak? maksudnya ketika SMA. masuk SMK kan, Oh, oke. masuk Dari SMK anak kan SMP. lulusan dari SMP kan. Terus. Terus sudah Kalau mandiri ya. iya, dan yang pasti kita hidup tidak ditunggu orang tua. Jadi harus di apa ya? Tanggung jawab. Tanggung Disiplin. jawab, disiplin, kemudian ya balik lagi ke niat awal. Di sini mau ngapain? Kalau mau main-main aja ya udah, ya lepas gitu pasti. Tapi Baik. balik lagi bahwa di sini orang tua mengizinkan saya di Jogja untuk belajar tari. Jadi kalau ada waktu luang,
cari sanggar. Jadi latihan tidak hanya di sekolah, bahkan di sanggar. Dan pengalaman-pengalaman itu malah lebih banyak di sanggar. Karena eh, ketika di sekolah kan kita berbanyak orang dengan sih ya, teori berbanyak berbagi juga. waktu juga ya, Iya, betul. dan itu juga terbatas kurikulum gitu ya. Kalau sanggar kan Benar. kita bisa mencari, oh, eh, saya belum nyaman di gerak ini. Nah, bisa berproses di situ. Waktu yang di apa yang disediakan untuk kita berproses itu lebih lama daripada di sekolah gitu. Nah, eh, itu yang apa sampai sekarang masih menjadi pegangan bahwasanya di sini mau ngapain sih gitu. Bukan istilahnya saya sudah diberi kepercayaan oleh orang tua, apakah mau mengecewakan mereka atau membuat mereka bangga, kan hanya itu pilihannya Oke, gitu. Jadi oke. Baik. oke, mau yang di mana gitu. Ya, ya, istimewa. Nah, itu adalah perjalanan dari Asti kecil sampai kemudian SMP dan SMA di SMKI yang kurang lebih juga menempa, karena artinya setelah dari sanggar-sanggar ke SMKI kan nggak cuma sanggar tapi juga secara formal, karena itu kan sekolah Iya, menengah kejuruan ya, berarti iya, artinya ilmunya secara teori dan praktek juga menjadi balance, dan ada apa namanya waktu-waktu ataupun jadwal yang harus dibagi dengan pelajaran-pelajaran lain. iya, Baik, iya. Dan ini menarik. ketika ketika kita punya banyak guru, pasti akan lebih banyak variasi ilmu juga. Oh, ternyata guru A seperti ini, guru B seperti ini. Dan itu akan memperkaya tubuh kita gitu. Oh, Betul, ternyata betul. aku enak juga ya dengan cara guru A. Kemudian yang ini dengan cara guru B. Nah, seperti itu juga dari cerita pengalaman beliau, eh, apa beliau berproses pun juga akhirnya memotivasi gitu. Wah, Baik. kok bisa ya Yeah, gitu-gitu. beres. Berarti sampai dengan perjalanan saat ini, kira-kira sudah melibatkan berapa guru nih bersama Mbak Asti, yang Mbak Asti sampai kira-kira kenang dan wah saya tuh berproses kira-kira melibatkan berapa guru gitu. Wah, banyak sih. Banyak. Gimana ya? Maksudnya Oh. kalau mau dihitung Berarti banyak semua karena guru itu udah karena sekarang bangga gitu ya sama muridnya ini ya. Yang amin banyak. semoga. Jadi Oke. ya jadi semua yang berpengaruh dalam hidup pasti ya mereka guru guru buat saya. Bahkan Oke. guru tidak hanya di tari gitu kan, di kehidupan Baik, gitu. baik. Baik. Ye, 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 leres, leres. Berarti artinya banyak sekali yang menjadi teladan Mbak Asti. Mbak Asti ambil yang pasnya gitu untuk menempa hidup dan karirnya. Nah, sekarang nih yang Iya, iya. ditunggu-tunggu teman-teman ini, berproses ketika kemudian Mbak Asti menjadi seorang penari Keraton Jogja. Wah, keren banget gitu. Maksudnya profesi yang untuk zaman sekarang ya kayak wow gitu kan, anak-anak muda masih hari gini gitu masih nari di keraton gitu kan. Nah, prosesnya menjadi seorang penari di keraton itu apakah kemudian nanti di keraton itu juga masih belajar berguru menari atau sifatnya tuh pentas menari, Mbak, atau bagaimana, Mbak? Monggo. Oke. Jadi awalnya di keraton karena memang saat itu hari Minggu selalu ada latihan, latihan rutin gitu. Kemudian sama guru ada yang menyarankan coba deh ikut gitu. Nah, oh iya Bu, tapi saya tak lihat dulu gimana prosesnya karena di sana kan menari bersama, kemudian nanti guru yang keliling untuk membenarkan teknik-teknik gitu ya. Benar. Oh, berarti harus ngikutin gini gini gini. Oh ya Bu, besok tak coba. Akhirnya memberanikan diri untuk bergabung gitu. Bergabung. Kemudian, nah dari situ jadi sering latihan rutin. Kemudian kalau ada pentas dijawel gitu. Nah, kemudian pada ada pembukaan abdi dalam Matoyo atau abdi dalam penari. Nah, ada direkomendasikan dengan sama guru tari juga.
kamu daftar aja gitu. Akhirnya mendaftarkan diri dengan memantapkan hati, karena kan ya sebenarnya kalau di ini dengan sebutan penari keraton gitu tuh kayak berat banget gitu kayak di sini. Padahal maksudnya gini, ya memang saya penari klasik, yang mana tarian klasik itu berangkat dari keraton. Istilahnya ketika saya berkontribusi untuk keraton, ya berarti ya itu goalnya tari klasik di situ karena memang tempatnya di situ gitu. Kemudian untuk kebanggaan misal apa gitu, saya merasa malah suatu apa ya, tugas ya, karena istilahnya kita mengabdi itu ya ikhlas gitu. Jadi ketika di apa ya, di kita bidang misal dibawa ke bidang pekerjaan gitu, kemudian ada menyandang apa gelar itu penari keraton gitu, kok kayaknya aduh, saya saya ikhlas kok, saya tidak bermaksud untuk membawa ini dalam pekerjaan gitu. Tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga yang tertarik dengan hal itu gitu. Makanya hal itu juga dibawalah untuk istilahnya kayak introduce ya, untuk memperkenalkan gitu. Tapi balik lagi bahwasannya sifat mengabdi adalah untuk saya keikhlasan. Jadi apapun yang ternyata kok di event ini saya tidak bertugas. Oh ya nggak apa-apa. Oh ya memang kalau misal ditugaskan ya siap, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Karena kita ikhlas gitu. Apa yang kita lakukan sebisa mungkin ya datangnya dari hati gitu. Jangan dicampur adukan dengan rasa iri, rasa apa, kok dia pentas terus, kok aku enggak, gitu-gitu. Berarti kan sudah apa ya, sudah ada gitu, sudah ada rasa ada gitu. maksud Tapi tujuan tertentu. ya ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, jadi Baik, gitu. Mbak. Jadi apa sih kebanggaan buat saya ya? Saya malah kayak apa ya, pelajaran hidup ya, bahwasanya keikhlasan itu tidak hanya berbicara ikhlas dengan hati itu susah ya gitu. Ternyata banyak hal-hal yang ternyata saya kira kemarin itu udah ikhlas, ternyata sekarang lebih harus ikhlas lagi. Jadi banyak hal-hal yang ya memang ini yang disebut dengan mengabdi gitu. Oke. Jadi Gitu. ini bahasa yang terus terang saya juga temukan dari beberapa kawan-kawan muda, dan kemudian menjadi abdi dalam atau apapun namanya, mulai dari filolog, kurator, apa yang mempunyai tugas. Karena terus terang berbicara dengan para teman muda yang di keraton itu nggak cuma dengan Mbak Asti, tetapi pun juga kurang lebih saya nemuin juga sama ya, perihal kata-kata ikhlas atau apa, tetapi itu jadinya kayak memang butuh proses pencarian sampai dalam tahap itu ya Mbak Asti ya. Karena itu buat anak awam itu kayak juga agak susah gitu ngomongnya, ikhlas piye sih gitu, maksudnya ketika ditunjuk menjadi seorang penari keraton atau apapun istilahnya yang sama kurang lebih ya. Nah, itu sudah berapa lama Mbak Asti? Mulai dari awal SMKI, berarti 2013 ke 14. Wah, berarti gitu. udah lama ya. Nah, oke. Ya, itu dan rasanya dan sampai sekarang beda. Kayak iya beda. Jadi dari mulai ketika 2013 sampai sekarang kan rasa keikhlasannya, menikmati menari beda. Beda banget. Jadi sekarang kan memang karena latihan tidak ada, jadi lebih banyak ke event-event. Nah, kita latihannya untuk persiapan event. Nah, itu pun juga lebih
Kalau awal-awal memang wah asik ya. Dulu kalau masuk keraton kan Sanggulan kan Libur ya. ya. Terus banyak wisatawan gitu. Pada minta foto. Nah, seneng tuh awal-awal. Terus habis itu jangan deh. Aduh, udah Udah capek nih aja bosan. foto gitu kan. Udah bosan gitu. Nah, semakin kesini, ya lebih bahwasanya eh ya yang namanya ya balik lagi dengan kata mengabdi gitu ya. Iya, saya belajar tentang iya sekarang yang menjadi rezekimu ya akan menjadi rezekimu gitu. Kalau tidak dapat atau tidak tercapai berarti belum rezekimu gitu aja sih. Kemudian Baik. kayak kayak ya sekarang apa yang bisa saya bagikan dari apa yang saya punya, misalkan seperti bentuk kelas tari online gitu. Oke. Saya kan itu yang saya adakan Iya. itu. Ya sebisa mungkin saya akan mensupport teman-teman bahwasanya dengan kalian mau belajar pun itu juga termasuk nguri-uri budaya juga gitu. Jadi terima kasih dengan teman-teman sudah turut serta untuk nguri-nguri budaya gitu. Nah, itu malah lebih akhirnya oh, ini pun juga ikhlas, bentuk ikhlasnya sudah beda lagi gitu. Ikhlas Oke. untuk Oke. memberi gitu. Itu udah bentuk yang berbeda lagi. Baik. Jadi perjalanan mulai dari belajar, kemudian mempraktekkan, jam terbang sudah lumayan tinggi, kemudian sekarang mulai mengajar. Artinya Iya, artinya menebar ilmu, membagi ilmu iya, iya, tari, iya. baik secara offline maupun online. Iya, Keren, karena keren. sekarang apalagi di musim pandemi ini ternyata banyak banget yang tertarik, bahkan dari luar negeri pun ada. Ada yang Oh, dari Brunei, ada yang dari Australia gitu. Dan semangatnya mereka itu loh yang kayak wah, online baik, aja dengan segala keterbatasannya mereka semangat. Wah, yang hal-hal itu yang membuat saya ayo semangat semangat buat berbagi lagi gitu. baik, baik. Lalu selama di keraton ini apa literasi atau sorry apa namanya itu ya perbendaharaan atau variasi tari menjadi lebih banyak lebih kaya kan artinya itu sifatnya itu apa berguru di dalam keraton atau sudah pentas mbak sifatnya kalau misalnya kita menari di keraton itu mbak teman-teman kan Ini membayangkan itu tuh kayak pentas gitu atau itu tuh hmm, tempat justru juga tempat bergurunya di situ tempat berguru berguru. menari ya Tempat oh berguru, tempat mencari karena walaupun tariannya hampir sama, misal golek itu udah banyak iya banget, serimpi juga banyak nah macamnya, bedoya juga banyak macamnya. Tapi ketika kita menari pasti akan ada aja yang bisa kita pelajari. oke Dan kayak nggak habis-habis gitu. Semakin kita masuk, semakin banyak banget yang ternyata, oh, aku nggak tahu kayak gini gitu. Gitu. Jadi eh, walaupun kemasannya pentas, tapi di situ kita belajar, kita mencari hal-hal yang kadang nggak mencari aja nemu gitu. oke oke Bahkan misalkan nih di segi ceritanya pun ternyata oh ada ya yang gini kayak gitu deh. Oke, baik baik. Terima kasih. Mhm. Nah, eh, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Di Keraton Jogja itu kan Mbak Asti saya tak catat tadi abdi dalam beksa kawedanan ageng Krido Mardowo Keraton Jogja Diningrat. Apa sih Mbak itu? Teman-teman mungkin bisa dijelaskan. Bentuk Iya. atau divisi apakah di situ? Apakah melulu spesifik tentang menari terus yang ada di dalam divisi itu ataukah ada bermacam-macam ataukah itu semacam jenjang karir gitu bisa dalam tahap itu? Hmm. Wah enggak? Jadi itu divisi kebudayaan ya. Dan itu Oke. tidak hanya menari, ada
ada Oh, karawitan, ada pedalangan gitu-gitu. oh Nah, baik. kebetulan yang bagian Asti adalah Matoyo atau penari. Oke. Nah, eh kalau jenjang karir sih enggak. Jadi kayak apa Jadi ya? bukan nama jenjang karir ya. Jadi itu nama divisi Bukan. katanya. Kelompoknya. Enggak, iya. Oke. Kelompoknya, kelompok penari gitu. Jadi ketika Oke. ada sesuatu yang dibutuhkan eh, melibatkan penari, ya abdi dalam Matoyo itu yang diprioritaskan seperti itu karena apa? Ya, ya maksudnya kita sudah tergabung di situ gitu. Kami sudah tergabung di situ, gitu. Jadi kalau dibilang jenjang karir enggak sih. Uh, ya memang kalau di keraton itu memang ada tingkat-tingkatannya, tapi tidak saya sendiri tidak mengacu pada itu ya. Ya, Ya, ya ya. jalan aja gitu. Di Baik. mana kita ditempatkan ya sudah kayak gitu. Ye, ye. Jadi Gitu. artinya saya mau jelasin ke teman-teman bahwa nama itu adalah nama divisi, bukan artinya Iya, kalau kayak orang karate kan ada ada warna-warna sabuknya gitu kan. Saya pikir itu juga gitu, termasuk dalam tingkatan ketika terlibat dalam grup menari di keraton gitu. Tetapi itu tapi adalah memang namanya. ada. Ya, tapi Oh, memang ada apa namanya? Tingkatannya misal kayak jajar, kemudian apa-apa sampai kanjeng kayak gitu juga memang ada, oh, ye. tapi eh, balik lagi ada apa abdi dalam caos sama abdi dalam tepas. Nah, kalau tepas itu kayak yang di kantor gitu, tapi kalau Benar. caos itu kalau memang ada dawuh baru datang. Nah, itu biasanya naik naik pangkatnya itu lebih cepat kalau yang ditepas kayak gitu. Kalau setahu saya seperti itu. Tapi ya ya balik lagi sekarang eh oh ternyata bisa bisa sih untuk clear atau daftar ke tepas mungkin ya. Tapi balik lagi bahwa oh kok saya memang suka menari, saya nyaman untuk menari Berarti di nggak pusing keraton, tapi dengan saya hal juga administrasi lah ya. iya, dan tapi saya masih punya kegiatan di luar gitu. Jadi ya ya sudah, itu tak buat ya Baik. apa kayak selingan gitulah ya. Iya, iya. Nah, sekarang yang kemudian teman-teman suka melihat semua fotografi karya para fotografer ya, menari Mbak Asti dengan sedemikian banyaknya macamnya. Dan kita itu menerka-nerka ini jenenge tari apa ini apa-apa gitu ya, cantik-cantik semua gitu di keraton semua. Boleh nggak Mbak Asti diceritain sama teman-teman kita malam ini ketika menari di keraton itu apa saja yang sudah pernah ditarikan? Nah, mungkin nama-nama yang spesifik yang paling kondang lah menurut Mbak Asti ketika menari itu gitu dan menceritakan tentang apa? Monggo Mbak Asti. Yeah. Ada tari golek. Intinya kalau golek itu adalah uh, seorang wanita, seorang perempuan yang sedang beranjak Oke. dewasa. Jadi dia sedang energik-energiknya, lagi senang bersolek. Jadi gerakannya akan lebih kemayu dan Baik. lebih apa namanya Luwes. cepat gitu gerakannya. Oh, Iya, oke. tidak selambat ketika serimpi, bedoyo gitu. Kemudian itu dari salah satu tarian misalnya golek. Kemudian ada serimpi. Serimpi itu ditarikan oleh 4 penari berkostum biasanya berkostum sama 4, tapi ada juga yang dua-dua. Di Oke. situ ada ceritanya, entah apa yang diangkat gitu. Misal peperangan antara Banowati Ngumi Umadiken. Jadi Oke. berupa apa ya? eh apa tersirat yang tersirat gitu. Jadi tidak Gerakannya tidak simbolik lah ya. simbolik. Jadi Oke. apa
yang di situ pasti akan ada cerita, entah itu percintaan, entah itu peperangan gitu. Sama dengan beksan. Kalau beksan itu ditarikan 2 orang dan di situ ada ceritanya. Kemudian Bedoyo juga, Bedoyo 9 orang Oke. berkostum sama dan ada ceritanya. Entah itu apapun itu pasti ada ceritanya. Baik. Tarian-tarian itu pasti dia menceritakan tentang suatu kejadian atau suatu cerita gitu. Nah, kemudian ada yang namanya wayang wong atau wayang orang gitu ya. Itu juga Ya. diambil dari misal dari cerita Mahabharata, Ramayana, kemudian eh, dari fragmen topeng. Nah, seperti itu nanti di situ kita bermain peran gitu. Oke. Jadi Baik, saya baik. misalnya Ramayana jadi Sinto Trijoto, nah itu bermain peran dan itu udah nggak sama, semuanya punya karakter masing-masing gitu. Baik. Dalam event-event apa saja Mbak biasanya yang kemudian Mbak Asti menari? Maksud saya misalnya apakah ada semacam jadwal reguler gitu ataukah jadwalnya tidak pasti? Apa tergantung event yang sedang berlangsung atau memang pasti nanti runut setiap bulan akan ada atau oh khusus ada event apa ngaten. Nah, Selama Mbak Asti kan sudah beberapa cukup lama ya gitu. iya, ya biasanya eh, kalau reguler karena sekarang udah nggak bisa pentas, Karena jadi pandemi. iya, jadi eh, tidak ada reguler, tapi biasanya kita hanya bergantung pada kalau misal ada event gitu baru menari Oh, oke. gitu. Jadi Baik. sekarang masih masih eventnya pun juga sekarang virtual, jadi harus Oh, tapping, maksudnya harus rekaman di hari yang berbeda dengan tayangan itu ditayangkan gitu. baik. Baik. Terima kasih Mbak Asti. Gitu. Artinya selama pandemi ini relatif sangat berubah sistemnya Berubah banget. menjadi jarang pentas tetapi masih tetap mempertahankan untuk tetap latihan lah kira-kira begitu ya. Iya, iya. Oke, Nah, oke. Nah, akhirnya itu tadi berlari pada kelas tari online itu supaya masih tetap bisa ngapain gitu. tetapi memang online jauh lebih lebih lain lah ya Wah, karena namanya wah, menari pasti harus iya. ketemu, harus Harus baik. ketemu, betul. Sampai saya tegaskan, saya pernah bilang sama teman-teman, di kelas online ini ada satu yang tidak tercapai, olah rasa. Karena olah rasa kita harus ketemu gitu, dan kita harus mencarinya itu dengan proses. Nah, kalau di online harus kita ngejar target waktu, otomatis supaya teman-teman nggak bosen, jadi Betul, kita batasin gitu, kita batasin waktu. Dan rasa itu memang saya akui tidak tercapai, tapi Mbak-mbak bisa mencarinya sendiri, Mbak-mbak bisa memperbanyak prosesnya, bisa memperbanyak latihan, betul. merasakan dengan musik itu nanti rasanya juga akan terbangun sendiri gitu. Baik. Nah, apa namanya? Kita sekarang beranjak ke masalah busana. Karena Iya, menari tidak lepas dari pentas ya, tata rias dan iya, busana. Dan karena iya, lawasan batik memang teman-teman kebanyakan adalah pengrajin, kurator, iya, kolektor gitu iya, ya. Nah, pasti juga apa tatapan tujuan juga tertuju pada busana penari, iya, apalagi iya, keraton kita udah wah pasti batiknya ya batik-batik andalan keraton lah gitu. Nah, itu bisa iya. diceritakan Mbak Asti kalau selama Mbak Asti menari itu apakah juga termasuk apa lengkap dengan pengetahuan make up pastilah ya gitu ya, tata Iya. rias juga. Kemudian kalau untuk baju kan pasti juga belajar memahami ya, karena kan motif Iya. batik kalau kebalik buat penari Ya, patah lagi balik betul, gitu. betul Nah, sekali. yeah. Biasanya batik-batik apa Mbak? Motif apa yang dikenakan Mbak Astri dan Hmm, kurang lebih mungkin Mbak Astri bisa cerita tentang apa gitu motif iya, itu maknanya. iya, iya. Jadi kita bicara untuk pentas ya, karena kita Baik, nanti menuju ke karakter gitu ya.
Biasanya kalau pentas itu rata-rata pakai parang. Nanti tinggal Oke. Parang parangnya. klite, yang klite. Yang klite bisa, yang barong juga ada, tergantung eh, apa karakter yang sedang dibawakan. Misalnya Sinto, dia pasti parang klite kecil. Oke. Kemudian Trijoto pasti parang gurdo Oke. gitu. Kemudian Dosomuko pasti parang barong yang ada gurdonya karena dari seberang. Jadi ketika dari kerajaan seberang itu biasanya pakai gurdo gitu. Kemudian peran-peran yang luruh. Jadi ada kalau putri itu ada dua, luruh dan beranyak. Ketika luruh itu berarti ya kayak Sinto, kemudian siapa lagi ya? Luruh dan Eh, beranyak itu maksudnya apa, Mbak? Luruh itu apa? lur, Beranyak luruh yang kalem luruh dan itu yang agak alus kalem, iya oke. kalem dan yang Yang beranyak itu lebih semangat gitu. maskulin gitu ya, lebih maskulin Oke. ya mungkin ya. Nah, Yeah, yeah. eh, contohnya aja deh, kalau misal Sinto dia memang halus dan Trijoto dia lebih lebih maskulin daripada Sinto. Nah, itu juga apa pengaruh juga. Nanti di Skiriasan juga berbeda. Nah, kemudian untuk peran-peran Trah Bayu, Trah Toro Bayu itu pakai poleng, kayak misal Anoman, terus Gatot Kaca, gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk batik sendiri rata-rata biasanya sih parang. Hanya Oke. saja untuk penggunaannya memang kita harus memperhatikan lereknya kemana, Keren. gurdonya menghadap mana gitu karena eh, apa namanya hmm, kalau salah fatal kan ya. Nah, Nah kemudian ini pun juga saya infokan pada teman-teman kelas tari bahwasanya ketika kita mau menari dengan jari setidaknya tahu dulu nih bahwa penggunaan jari itu seperti ini. Jangan sampai ketika mbak-mbak sudah apa siap. Pentas. uh, siap pentas atau setidaknya bikin video gitu, jarinya salah, ya nanti istilahnya saya juga yang kena gitu. Jadi uh, apa kalau yang paling kelihatan sih ketika jari itu dipakai untuk memerankan suatu peran gitu. Baik, baik. Kalau di Mm-mm. keraton itu setiap penari mandiri untuk mengenakan semuanya itu Iya, atau semuanya iya, itu oh gitu. mandiri dari rias, kemudian Oh, berpakaian itu sendiri. Enggak, oh gitu. paling paling kayak Saya kira ada yang riasin. Enggak ya? enggak, semuanya sendiri. Oh, Kemudian kalau apa eh, kalau misal paling untuk kru kostum ngecek mana yang harus dibantu, kemudian baik. mana yang kurang. Nah, untuk ngecek-ngecek aja. Tapi untuk penari itu diwajibkan untuk bisa berkostum sendiri gitu. Wah, keren. Luar biasa. Nggak terasa Mbak Asti waktunya sudah mepet. Oh Jadi ini iya, yang nyimak kayaknya udah seneng banget dengerin cerita dari Mbak Asti. Tapi yang saya garis bawahi itu tadi, yang istimewa itu dari Mbak Asti adalah menghargai proses, disiplin, kemudian ikhlasnya. Ikhlasnya ini walaupun kata-kata ikhlasnya itu gampang diomongin, tapi rasanya sih memang beda karena nah harus itu melewati dia, perjalanan yang Mbak Asti itu punya. dia dan Rahasia ikhlas ini, dan rahasia ininya. ini, ya, rahasia ini hanya Mbak Asti yang atau teman-teman sekalian yang sudah melakukan prosesnya, katanya. Ya, Baik, baik Mbak Asti. Matur nuwun sangat. Mungkin ini hanya ya sebentar, sami-sami. tetapi mungkin bisa membuat kawan-kawan bisa paham seperti Anjay, apa loh menari yang ada di iya, keraton itu, gitu. iya, Apa batik-batiknya, prosesnya. Baik, iya. sebelum saya tutup Mbak Asti, mungkin closing statement 2 menit Oh iya, aja.
Anje, anje, ya supaya teman-teman intinya, cinta budaya gitu. anje, intinya eh, untuk kita apa mengapresiasi seni pun itu juga wujud dari nguriri budaya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang Terus sudah mengapresiasi untuk sekedar suka, untuk sekedar mengagumi itu pun juga sudah bagi saya itu juga nguriri budaya karena ketika tidak ada yang memperhatikan berarti budaya itu perhatikan sudah tidak eksis lagi tapi apresiasi ketika gitu. iya ketika masih banyak yang mengapresiasi berarti kebudayaan itu masih masih akan terus berjalan dan masih akan terus lestari. Jadi terima kasih untuk Mbak Elok juga sudah jawil saya. Sama-sama Yeah, pasti. dan apa saya juga meminta maaf karena tadi sempat terkendala dan teman-teman semuanya. Yeah, dan itu lagi apa bahwasannya semua hal tidak hanya menari, itu butuh proses dan butuh kesabaran untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, bahkan lebih dari apa yang kita inginkan, gitu. Leres. Jadi nanti kapan-kapan kita akan sambung ngobrol lagi sama Mbak Asti. Wah, siap. Siap ya Mbak Asti. Nanti kalau perlu kita bisa online dikasih tahu Mbak Asti foto-foto menarinya dan apa saja namanya yang lebih detail. Kita Iya, akan carikan boleh. waktu gitu. Beserta Iya, boleh. batiknya gitu ya. Nanti bisa ini Boleh. loh Mbak Asti lagi pentas ini batiknya dengan ini. Iya, boleh. Menyenangkan Iya, sekali. Matur iya, nuwun boleh. semuanya teman-teman, mohon maaf ya. Dan sudah Sami-sami. terima kasih sudah Iya, sabar sampai saya ulang-ulang berkali-kali. Matur nuwun juga untuk Mbak Asti, semuanya selamat malam, sami-sami. sehat Selamat malam. selalu. Sehat Amin. selalu. Amin. Amin. Sugeng Akhir. aso teman-teman dan Mbak Elo. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun Asti, pamit. monggo.